Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 74, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tentu saja Zolan Chou tahu bahwa piring kayu itu diukir dari sepotong kayu busuk, dan meskipun Tuan Tigo tidak mengerti, yang disebut aktivasi lingkaran sihir pasti sekarang hanya Tuan Tigo yang menggunakan caranya sendiri untuk membuat semua orang salah mengira itu adalah aktivasi lingkaran sihir dari piring kayu. Teman kecil, kamu bahkan tidak mempercayai mata lelaki tua itu. Yugo Bao, yang diam selama ini, berbicara. Sebagai master sihir nomor 1 di China dan Hong Kong, kata-kata Yugo Bao tentu saja sangat penting, bahkan master pun menghormati orang lain. Aku hanya mempercayai mataku sendiri. Nathan Lewis tersenyum dingin. Baiklah, saya akan meyakinkan Anda hari ini, dan biarkan Anda melihat apakah piring kayu ini adalah kayu busuk, kata Tuan Bao, mengambil piring kayu, lalu mencubit piring itu dengan satu tangan. Kali ini semua piring yang dilihat semua orang tiba-tiba mendapat penglihatan. Dia melihat formasi piring tercermin. Formasi gosip itu bersinar dengan cahaya keemasan dan terus berputar. Duh! Tuan Bao berteriak keras, dan melihat bahwa susunan tiba-tiba meledak, diikuti oleh sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya membentuk mantra. Mata orang-orang yang diterangi oleh cahaya keemasan agak sulit dibuka, dan seluruh ruangan seperti negeri dongeng. Namun segera, cahaya keemasan menghilang, dan piringan kembali ke tampilan aslinya. Tetapi pada saat ini, semua orang terengah-engah, menatap tajam ke piring itu, mata mereka akan keluar, mata semua orang penuh dengan ketidakpercayaan. Tuan Bao memang master sihir nomor 1 di China dan Hong Kong. Saya malu, kata Tuan Tigo dengan iri dan hormat di matanya. Senjata ajaib ini memang bagus. Jika bukan karena Tuan Bao, kami akan mengubur benda sebagus ini. Saya melihatnya hari ini, bahkan jika saya kehilangan segalanya, saya masih ingin membelinya. Tiba-tiba, semua orang membicarakannya, dan semua orang sangat ingin bergerak mendapatkan piring ini. Xiano Bai telah memanggil keluarganya untuk menyiapkan lebih banyak dana, karena dia tahu persaingan akan segera menjadi sangat sengit. Melihat hal ini, semua orang dipanggil untuk mengumpulkan uang satu demi satu, sepertinya persaingan untuk sementara waktu mungkin sangat kejam. Zolan Chou mengikuti Yugo Bao dan tersenyum, hatinya sudah penuh dengan kegembiraan. Teman kecil, apakah kamu masih mengatakan bahwa piring gosip hanyalah sepotong kayu busuk? Yugo Bao menatap Nathan Lewis dengan wajah mengejek dan bertanya. Ketika Yugo Bao bertanya, semua orang memandang Nathan Lewis dengan jijik. Seorang anak yang omong kosong, jadi dia buta di keluarga Bai, jadi dia adalah tamu kehormatan. Di depan begitu banyak master, dia berani mempermainkan dan memprovokasi Tuan Bao. Dia benar-benar tidak takut pada harimau. Jika saya adalah Tuan Bao, saya sudah lama menamparnya sampai mati. Saya benar-benar tidak tahu dari mana orang ini berasal, saya belum pernah mendengarnya, dan dia berani datang ke ibu kota untuk membodohi dirinya. Semua orang mengejek, bahkan keluarga Bai mereka semua terlibat, yang membuat Xiano Bai terlihat jelek. Sebaliknya, Nathan Lewis terlihat acuh tak acuh. Nak, apa yang Tuan Bao tanyakan padamu? Mengapa kamu bodoh? Jika kamu dengan patuh mengakui kekalahan dan menyerahkan 2 miliar, kami tidak akan berdebat denganmu. Sirgo Crow menatap Nathan Lewis dan berkata sambil mencibir. Kayu busuk adalah kayu busuk, tidak peduli seberapa canggih tekniknya, itu tidak akan mengubah fakta bahwa itu hanyalah sepotong kayu busuk, kata Nathan Lewis datar. Melihat Nathan Lewis berani mengatakan itu, semua orang tercengang, bahkan Xiano Bai terkejut, dan buru-buru berbisik, Tuan Nathan, jangan katakan lagi. Meskipun Xiano Bai tahu bahwa Nathan Lewis adalah seorang kultivator, dia belum melihat kemampuan Nathan Lewis dengan matanya sendiri, tetapi kemampuan yang baru saja ditunjukkan oleh Master Bao tidak berbeda dengan metode kultivasi, dia tidak berpikir bahwa kemampuan Nathan Lewis bisa lebih tinggi dari Master Bao. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Apalagi Yugo Bao, bahkan Tuan Tigo, Nathan Lewis mungkin tidak bisa dibandingkan,
Lagi pula Nathan Lewis masih muda, dia harus tahu bahwa tidak peduli apakah itu seorang pejuang, seorang penyihir, atau seorang biarawan, dia perlu waktu untuk belajar. Nak, tidak bisakah kamu buta? Aku baru saja mengaktifkan formasi di piring itu. Apakah kamu tidak melihatnya? Beraninya kamu mengatakan itu hanya sepotong kayu busuk. Hugo Bao menatap Nathan Lewis dengan dingin dan berkata, bagaimana bisa Master Sihir nomor 1 yang agung di China dan Hong Kong mentolerir provokasi berulang dari seorang anak kecil? Zolan Chou juga memandang Nathan Lewis dengan ketidaksenangan. Jika bukan karena Nathan Lewis ini, piring ini akan diambil oleh semua orang dengan harga tinggi, dan sekarang orang ini telah membuat masalah. Wah, kamu sangat berani sehingga kamu bahkan berani menanyai Tuan Bao. Apakah kamu tahu seberapa mampu Tuan Bao? Kemudian Tuan Tigo menatap Nathan Lewis dan berkata sambil mencibir. Tuan Tigo, dia akan menginjak Nathan Lewis untuk menjilat Hugo Bao. Tangan yang baru saja diungkapkan Hugo Bao sudah cukup bagi master lain untuk memberi penghormatan kepadanya. Nathan Lewis mencibir, itu karena aku tidak buta sehingga aku tidak akan tertipu olehmu. Apa yang disebut aktivasi lingkaran sihir oleh kalian berdua barusan hanya mengandalkan sihirmu sendiri untuk membutakan mata semua orang. Di mana lingkaran sihir di piring itu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa melihatnya? Kata-kata Nathan Lewis menyentuh titik Tuan Tigo dan Hugo Bao. Keduanya benar-benar menggunakan teknik sihir mereka sendiri, tidak mengaktifkan lingkaran sihir apapun, tetapi keterampilan Hugo Bao sangat cemerlang sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Adapun Tuan Tigo, seseorang memperhatikannya, tetapi tidak mengatakannya dengan jelas. Setidaknya Hugo Bao tahu bahwa Tuan Tigo berbicara omong kosong, tetapi itu bermanfaat baginya, jadi mengapa dia membeberkan Tuan Tigo? Nak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah penglihatan tadi disebabkan oleh mantraku sendiri? Apakah maksudmu semua orang buta dan hanya kamu yang bisa melihatnya? Hugo Bao berteriak marah. Kata-kata Hugo Bao jelas mengalihkan masalah dan membuat semua orang tidak puas dengan Nathan Lewis. Benar saja, begitu Hugo Bao selesai berbicara, semua orang mulai mengutuk Nathan Lewis. Kamu bajingan sialan, berani kamu mengatakan bahwa kita semua buta. Siapa yang tidak melihat penglihatan yang baru saja dilakukan oleh lingkaran sihir? Xiaobai, dari mana kamu mengundang anak ini? Mempelajari mantra selama beberapa dekade, mungkinkah dia menjadi buta pada akhirnya? Saya belum pernah melihat orang yang sok seperti itu, sepertinya dia tidak pernah dipukuli. Dia pasti tahu bahwa bisa duduk di sini, mereka semua adalah keluarga kaya besar di ibu kota. Banyak dari mereka tidak lebih buruk dari keluarga Bai, jadi Xiaobai hanya bisa terlihat jelek ketika mendengar omelan dari semua orang, dan tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tidak mungkin menjadi musuh seluruh kalangan kaya di ibu kota, bukan? Keluarga Bai mereka belum cukup kuat untuk mendominasi seluruh ibu kota. Melihat semua orang mengutuk Nathan Lewis, wajah Tuan Bao sedikit melembut, dan Sir Gokrow bahkan lebih sering menyeringai. Nak, kamu mengatakan bahwa Tuan Bao tidak mengaktifkan pembentukan piring itu. Bukti apa yang kamu miliki? Kamu tidak dapat berbicara dengan kata-kata kosong, kan? Kamu harus menunjukkan beberapa keterampilan untuk meyakinkan semua orang. Jika tidak memiliki keterampilan itu, Anda bisa kehilangan 2 miliar, Anda bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan ibu kota hari ini. Mata Sir Gokrow penuh dengan niat membunuh. Apakah kamu ingin bukti? Nathan Lewis memandang Sir Gokrow dan bertanya dengan bercanda. Omong kosong, jika tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa piring ini adalah sepotong kayu busuk, maka kamu kalah, dan kamu berbicara omong kosong. Sir Gokrow mendengus dingin. Apakah kamu juga ingin aku memberikan bukti? Nathan Lewis memandang Hugo Bao dan bertanya. Tepat ketika Hugo Bao hendak berbicara, Nathan Lewis melanjutkan, kamu harus memikirkannya, kamu tahu apa piring ini di hatimu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kata-kata Nathan Lewis benar-benar membuat Hugo Bao ragu, dan bahkan Zolan Chou pun merasa tegang. Jika Nathan Lewis benar-benar memiliki kemampuan untuk menunjukkan bahwa piring gosip hanyalah kayu busuk, akankah orang kaya di ibu kota ini membiarkannya pergi dengan mudah? Melihat Hugo Bao ragu-ragu sejenak, semua orang tercengang, dan semua mata mereka tertuju pada Hugo Bao. Berhentilah berbicara omong kosong, keluarkan jika kamu memiliki kemampuan, tentu saja aku tahu apa yang telah aku nilai. Melihat semua orang memandangnya, ekspresi Hugo Bao segera menjadi gelap, dan dia berkata kepada Nathan Lewis. Nak, apakah kamu mendengarnya? Jika kamu tidak dapat membuktikannya kepada kami hari ini, bahkan jika aku tidak mempermalukanmu,
apakah menurutmu orang lain akan membiarkanmu pergi? Sir Gokrow mencibir. Nathan Louis tidak memperhatikan Sir Gokrow, tetapi mengeluarkan koin dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Semuanya, saya kebetulan memiliki senjata ajaib di sini, biarkan semua orang membuka mata mereka. Semua orang melihat Nathan Louis taruh di atas meja koin biasa, langsung ditegur, apa-apaan ini, bukankah itu hanya koin? Sudah, apakah kamu menganggap kami bodoh? Baja menempa juga merupakan senjata ajaib. Semua orang berteriak pada Nathan Louis. Tapi Nathan Louis tidak menganggapnya serius, tetapi memandang Tuan Bao. Tuan Bao, menurut Anda apakah saya mengeluarkan senjata ajaib ini? Hugo Bao tidak tahu trik apa yang dimainkan Nathan Louis, tapi itu memang hanya sebuah koin biasa, senjata ajaib apa? Ini hanya koin biasa, bagaimana bisa menjadi senjata ajaib? Kata Hugo Bao, tampaknya matamu tidak buta. Nathan Louis mencibir, kamu bahkan bisa mengatakan bahwa ini hanyalah koin biasa. Nak, apa yang kamu bicarakan? Jika itu keluar, bagaimana kita orang-orang di ibu kota akan bergaul? Sekelompok orang memandang Nathan Louis dengan marah, dan beberapa bahkan ingin memukulnya. Untungnya, Xiaobai memblokirnya. Meskipun ini hanya koin biasa, saya mengatakan itu adalah senjata ajaib, dan dia adalah senjata ajaib. Melihat Nathan Louis memegang koin itu, mencubit jarinya dan meninju susunan api kecil di koin. Koin itu langsung terbakar. Koin itu dikelilingi oleh api dan terus menyala, tetapi tidak ada sedikit pun perubahan pada koin itu. Apa ini? Sihir. Sir Gokrow memandangi koin yang terbakar dan berkata dengan jijik. Pesulap tingkat tinggi lebih baik daripada kamu dalam bermain, bukankah itu hanya membakar koin? Mengetahui beberapa prinsip kimia, apakah ini yang kamu gunakan untuk membodohi ahli sihir ini? Aku sangat konyol, dia benar-benar mengatakan itu adalah senjata ajaib, jadi pemantikku juga merupakan senjata ajaib, dan itu bisa terbakar. Semua orang mencemooh Nathan Louis. Bahkan master itu memandang rendah Nathan Louis, hanya wajah Hugo Bao yang berubah berulang kali, dengan keterkejutan di matanya. Dia dapat melihat bahwa koin di tangan Nathan Louis adalah koin biasa, tetapi itu bukan sihir atau reaksi kimia ketika dibakar saat ini. Tetapi itu hanya susunan api kecil yang disuntikkan Nathan Louis ke dalam koin. Meskipun formasi api ini bukan formasi tingkat tinggi, hampir tidak mungkin untuk menembus objek dengan cepat. Bahkan jika dia ingin menyempurnakan senjata ajaib, itu akan memakan waktu beberapa hari, atau bahkan puluhan kali. Butuh beberapa hari untuk mengarahkan formasi ke objek, dan itu juga sangat menghabiskan kekuatan fisik. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tapi Nathan Louis benar-benar membobol susunan api dengan koin kecil dalam sekejap, dan sepertinya sangat mudah. Pada titik ini, Hugo Bao mengira dia tidak bisa melakukannya. Zolan Chou sepertinya menyadari ada yang salah dengan ekspresi Hugo Bao, jadi dia berbisik di telinga Hugo Bao, Tuan Bao, ada apa denganmu? Apa? Mulut Zolan Chou tiba-tiba membesar, dan dia menatap Nathan Louis dengan tak percaya. Untuk orang semuda itu yang bisa dikatakan oleh Hugo Bao, terlihat kekuatannya memang luar biasa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zolan Chou bertanya. Kita tidak bisa membiarkan dia menonton piring ini, menemukan cara untuk menyingkirkan barang dengan cepat, lalu pergi dari sini, kata Hugo Bao dengan hati-hati. Oke, Zolan Chou mengangguk. Pada saat ini, Nathan Louis tidak peduli dengan ejekan orang banyak, tetapi mengambil koin itu dan menggosoknya dengan lembut di tangannya 2 kali. Setelah nyala api padam, dia memasukkan kembali koin itu ke dalam sakunya. Tuan Bao, bawakan piring itu, akan saya tunjukkan jika itu sepotong kayu busuk. Nathan Louis memandang Hugo Bao dan sedikit tersenyum. Tetapi siapa yang tahu bahwa Hugo Bao mengambil piring itu dan berkata, ini adalah akhir dari masalah hari ini. Adapun apakah piring ini adalah senjata ajaib atau kayu busuk, saya tidak ingin berdebat lagi. Kalian semua tahu itu alat ajaib memiliki umur. Jika Anda tidak mengaktifkannya sekali saya tidak ingin membuang energi di piring itu untuk beberapa argumen yang tidak perlu. Dan jika dikacaukan oleh beberapa orang yang tidak mengerti, jika itu rusak, atau jika diberikan oleh api pembakaran, itu akan menjadi kerugian bagi semua orang. Lagi pula, senjata sihir tingkat tinggi semacam ini tidak umum, jadi saya tidak ingin bertanya tentang taruhan apapun, semuanya di sini, percaya atau tidak, terserah Anda untuk memutuskan. Seperti yang dikatakan Hugo Bao, dia bahkan mengambil piring itu lagi, tidak mengizinkannya untuk melihatnya. Kali ini, semua orang sedikit terkejut, Tuan Bao baru saja masih agresif, mengapa dia tiba-tiba berhenti menunjukkannya?
Mungkinkah yang dikatakan Nathan Louis benar, bahwa piring itu hanyalah sepotong kayu busuk? Tuan Bao benar, energi senjata ajaib ini tidak habis-habisnya. Jika dirusak oleh seseorang yang tidak mengerti, itu akan merepotkan. Bagaimanapun, keluarga Crow saya akan membeli piring ini. Sirgo Crow berkata. Ketika Sirgo Crow mengatakan ini, semua orang juga menanggapi, tetapi emosi mereka tidak terlalu tinggi lagi, dan mereka takut menghabiskan banyak uang untuk membeli produk palsu. Semuanya, teman kecil ini baru saja mengatakan sesuatu yang benar, yaitu apa saja yang biasa sebelum disuntikkan ke dalam lingkaran sihir. Jika tidak ada mantra di piring ini, itu hanyalah sepotong kayu busuk. Sekarang piring ini adalah formasi mantar di dalam, dan saya juga akan menyuntikkan beberapa formasi Feng Shui ke dalamnya untuk memastikan bahwa orang yang telah mandi dalam formasi ini sepanjang tahun dapat memperpanjang hidup mereka, dan itu juga dapat meningkatkan keberuntungan keluarga. Petik 2. Melihat emosi semua orang tidak terlalu tinggi, Yugo Bao berbicara lagi berkata. Pada saat ini, napas semua orang menjadi sesak napas, dan mata semua orang merah. Meskipun itu benar-benar sepotong kayu busuk, Yugo Bao berkata bahwa dia akan menyuntikkan susunan Feng Shui ke dalamnya, yang juga merupakan harta yang tak ternilai. Melihat kegembiraan baru semua orang, Zolan Chou dan Yugo Bao saling memandang dengan sangat puas di hati mereka. Tuan Chou, item ini milikmu, cepat dan tawarkan harga. Sirgo Crow bertanya dengan tidak sabar. Melihat keinginan Sirgo Crow, Nathan Louis, yang awalnya ingin berdebat dengan Yugo Bao, segera menutup mulutnya, dengan sedikit cibiran di wajahnya. Karena orang-orang ini semua ingin ditipu, mengapa dia harus peduli? Oke, karena semua orang telah melihat kekuatan piring ini, dan Tuan Bao baru saja mengatakannya, maka saya akan mengatakan harga awal minimum adalah 100 juta, dan kenaikan harga minimum adalah 10 juta setiap kali, penawar tertinggi akan mendapatkan. Zolan Chou mengulurkan jari dan berkata, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Saya akan menawarkan 200 juta. Begitu Zolan Chou selesai berbicara, Sirgo Crow tidak sabar untuk menggandakan harganya. Begitu Sirgo Crow selesai berbicara, seseorang segera mengikuti. Saya akan menawarkan 210 juta. Saya akan menawarkan 250 juta. Saya akan menawarkan 280 juta. 300 juta. Dalam waktu singkat, harganya naik menjadi 300 juta, dan itu masih terus meningkat. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang duduk di sini semuanya adalah orang kaya di ibu kota. Beberapa ratus juta benar-benar tidak ada artinya di mata mereka. Melihat orang-orang ini dengan putus asa menanyakan harga, Nathan Louis mengangkat mulutnya sedikit, bersandar langsung ke kursi, menutup matanya sedikit, dan beristirahat. Xiano Bai memandang Nathan Louis, merasa sangat cemas. Senjata ajaib semacam ini langka. Selain itu, Yugo Bao bersumpah bahwa dia bisa membuat formasi Feng Shui untuk membuat keluarga sejahtera. Ini sangat menggoda, hanya saja Nathan Louis tidak berbicara, dan Xiano Bai benar-benar tidak berani menanyakan harganya secara pribadi. Sekarang melihat Nathan Louis sedikit menutup matanya, mengisi ulang energinya, Xiano Bai sama cemasnya seperti semut di panci panas. Sekarang harganya masih naik gila-gilaan, orang-orang ini semua tersipu, mati-matian menaikkan harga, dan bahkan memanggil keluarga untuk mengumpulkan uang, sepertinya mereka semua ingin bertarung. Segera, harganya naik menjadi 2 miliar, penuh 20 kali lebih tinggi dari harga awal. Zolan Chou dan Yugo Bao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat satu sama lain, dan hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tampaknya ada banyak orang kaya orang di daerah pedalaman ini. Saya akan membayar 3 miliar. Hari ini, keluarga Crow saya bertekad untuk menang. Sirgo Crow tiba-tiba menaikkan harganya 1 miliar. Dia tahu bahwa kenaikan kecil hanya akan membuat semua orang menaikkan harga dengan gila-gilaan. Benar saja, suara Sirgo Crow berkata, dan pemandangan itu terdiam sesaat. Meskipun orang-orang ini tidak kekurangan uang, tetapi kenaikan harga yang tiba-tiba sebesar 1 miliar, keberanian ini mengejutkan semua orang. Melihat semua orang diam, Zolan Chou melirik semua orang, semuanya, apakah ada kenaikan harga? Jika tidak, maka piring ini milik Tuan Crow. Semuanya, keluarga Crow saya mengingat kebaikan semua orang hari ini. Ketika kakak laki-laki tertua saya meninggalkan tempatnya, saya pasti akan mengundang Anda ke sebuah pertemuan, dan tolong berikan piring-piring ini kepada keluarga Crow saya. Sirgo Crow juga takut seseorang tiba-tiba menaikkan harganya, jadi dia mengangkat tangannya dan berkata. Jelas, Sirgo Crow memindahkan kakak tertuanya,
yang dapat dianggap sebagai ancaman kecil bagi semua orang. Lagi pula, saudara Sirgo Crow telah mengasingkan diri selama beberapa tahun terakhir, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat dia, jadi tidak ada yang mau melawan keluarga Crow. Karena Tuan Crow mengatakan demikian, maka saya tidak akan bertarung. Saya tidak akan bertarung lagi, itu hanya senjata ajaib. Saya yakin Tuan Chow akan menemukan senjata sihir yang lebih kuat nanti. Tuan Crow, kita semua menghormatimu, kamu tidak boleh melupakan bantuan ini. Semua orang berkata satu demi satu. Jangan khawatir, saya pasti akan memberitahu kakak laki-laki saya dengan jelas tentang masalah hari ini. Semuanya, berikan saya wajah keluarga Crow, dan suatu hari jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, keluarga Crow saya pasti akan membantu. Sirgo Crow mengerti dan membungkuk kepada semua orang. Lagi pula, orang-orang yang duduk di sini semuanya adalah petinggi dari berbagai keluarga di ibu kota, dan Sirgo Crow tidak berani terlalu banyak mendorong. Melihat ini, Zolan Chow merasa sedikit kecewa. Dia juga mengira orang lain menambahkan harga yang lebih tinggi, sehingga dia bisa mendapat lebih banyak. Karena semua orang tidak lagi berlomba dengan Tuan Crow, maka piring ini milik Tuan Crow. Tapi saya akan meletakkan kata-kata buruk di depan saya. Saya tidak berutang kredit apapun di sini, dan uangnya harus ditransfer ke rekening saya. Kata Zolan Chow kepada Sirgo Crow. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.